Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan ihsan, yang mana ihsan adalah tingkatan agama yang ketiga dan merupakan tingkatan agama yang paling tinggi setelah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Syekh mengatakan tentang definisi dari ihsan. Lughatan dhiddul isaah. Secara bahasa, ihsan kebalikan dari kata isaah. Ihsan artinya berbuat baik, melakukan yang baik, melakukan kebaikan. Dan kebalikannya adalah isaah atau berbuat yang buruk, berbuat keburukan. Syar'an muraqabatullah fis sirri wal alan. Sedangkan secara istilah syariat, ihsan maksudnya adalah kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, menanamkan dalam diri bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawasi, melihat, memperhatikan, mengetahui fis sirri wal alan, baik ketika kita sendiri maupun ketika berada di tempat umum, di hadapan khalayak ramai. Jadi ihsan yaitu kita merasa bahwasanya Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat, mengetahui, dan mengawasi semua ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita sedang berada dalam keramaian. Dan rukun ihsan atau pilar-pilar ihsan hanya satu seperti yang disebutkan oleh Nabi kita SAW ketika menjelaskan apa itu ihsan, yaitu beliau mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Itu adalah pilar dan pondasi dari ihsan, yaitu seseorang beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan dan kebaikan ya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, dan dia seakan-akan melihat Allah, dia seakan-akan ya di hadapannya ada Allah. Dan kalaupun dia tidak bisa menghadirkan suasana keadaan seperti itu, maka agar dia meyakini, menanamkan dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, macam-macam ihsan atau perbuatan baik, berbuat baik terbagi menjadi dua. Ya, ihsan terbagi menjadi dua. Pertama adalah ihsanun ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk, dan itu bisa dilakukan dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan tenaga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang fakir, miskin dengan harta, dengan bantuan makanan, pakaian, uang, dan semisalnya, ataupun dengan kedudukan, ya, yaitu dengan membantunya untuk mendapatkan sesuatu dengan kedudukan yang kita miliki. Misalnya, ya, dia butuh sesuatu dan apa yang dibutuhkannya ada pada seseorang, tetapi dia tidak dikenal oleh orang tersebut. Dia tidak dikenal oleh orang yang di sana ada kebutuhannya. Maka kita barangkali mungkin punya kedudukan di orang yang ya di sana ada kebutuhannya ini. Ya, kita datang ke sana, kita sampaikan bahwa ini ada seorang yang butuh bantuan dan semisalnya, dan ini adalah bentuk dari membantu lewat kedudukan yang kita punya, ya, kedudukan kita pada orang yang di sana ada kebutuhannya. Bisa juga dengan membantu lewat ilmu, berbuat baik dengan ilmu, yaitu dengan mengajarkannya, membimbingnya, atau dengan tenaga,
ya membantu lewat tenaga. Intinya adalah kebaikan apapun yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan kepada saudara muslim, dan itu bentuk dari ihsanun ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama makhluk. Kemudian yang kedua adalah ihsan fi ibadatil khaliq. Ya, berbuat ihsan, berbuat yang baik, melakukan yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini memiliki dua tingkatan. Tingkatan berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah martabatul musyahadah, tingkatan musyahadah, dan ini tingkatan yang tertinggi. Musyahadah yaitu kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, seakan-akan kita melihat Allah, ya. Dan tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat misalnya, melaksanakan puasa, kemudian dalam dirinya hadir seakan-akan Allah ada di depannya, seakan-akan Allah dilihatnya, tentunya dia akan mengerjakan salat, dia akan mengerjakan puasa secara maksimal, secara ya dengan cara yang terbaik, ya, secara yang paling maksimal, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tingkatan yang kedua, tingkatan ihsan kepada Allah atau ihsan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua adalah martabatul ittila wal muraqabah, tingkatan bahwa kita merasa diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan dalam diri bahwasanya Allah mengawasi kita, Allah melihat apa yang kita lakukan, dan yang demikian itu pun juga akan meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dua tingkatan ini diambil dari hadis anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah engkau lihat, jika tidak maka dia melihatmu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya Syekh menyebutkan dalil yang menunjukkan tingkatan agama ini, tingkatan ihsan. Beliau mengatakan ad-dalilu 'alal ihsan, dalil yang menunjukkan tingkatan ihsan. Ya, bahwa tingkatan agama ada Islam, iman, dan ihsan. Ya, adanya tingkatan ihsan ini ditunjukkan diantaranya oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 128. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Ya, melakukan ketakwaan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan dengan tingkatan ihsan, seakan-akan dia melihat Allah dan dia menanamkan dalam dirinya bahwasanya Allah mengawasinya, Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Dalil lain yang menunjukkan ya tingkatan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apa itu ihsan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Engkau tanamkan dalam dirimu bahwa sesungguhnya Allah mengawasimu dan melihatmu. Hadis ini riwayat Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup bagian akhir ya pembahasan, saya mengatakan apa korelasi antara Islam, iman, dan ihsan. Ada 3 tingkatan dalam agama, tingkatan Islam, tingkatan iman, dan juga tingkatan ihsan. Apa korelasi di antara 3 tingkatan ini? Saya mengatakan pertama, jika 3 tingkatan ini, 3 perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, disebutkan bersamaan, dikatakan seperti dalam hadis Jibril, dia bertanya 3-tiganya, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, juga bertanya tentang ihsan.
Jika ketiga-tiganya disebutkan bersamaan, maka masing-masing punya makna sendiri. Islam menunjukkan ya hal-hal yang bersifat zahir, amalan-amalan yang tampak, yang terlihat, yang dilakukan anggota badan, ya, dan itu ada 5 rukunnya, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Dan sementara yang dimaksud dan keimanan, tingkatan iman adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul dan seterusnya, ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara keimanan, perkara-perkara gaib. Dan yang dimaksud dan ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, disertai dengan penanaman dalam diri bahwa kita dilihat oleh Allah, kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih tinggi adalah melakukannya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, jika kalimat-kalimat ini disebutkan sendiri, kata Islam disebutkan sendiri, kata iman disebutkan sendiri, kata ihsan disebutkan sendiri, maka ketika kata Islam disebutkan sendiri, ya, seorang ustadz, seorang penceramah, seorang muslim membahas tentang Islam, maka masuk di dalamnya perkara-perkara keimanan. Tidak hanya terbatas pada amalan yang tampak, amalan zahir, tapi juga di dalamnya adalah perkara-perkara gaib. Sebaliknya juga demikian. Ketika disebutkan hanya kata iman, ya, bahwa kita ini sebagai orang yang beriman, bukan artinya hanya yang beriman kepada perkara-perkara gaib, tapi masuk di dalamnya perkara-perkara amalan zahir, ya. Sedangkan kalau disebutkan kata ihsan saja, kita harus ihsan kepada Allah, kita harus sebagai hamba-hamba yang muhsin, maka dia mencakup Islam dan juga iman, ya, mencakup ihsan kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang zahir dan juga dengan mengimani perkara-perkara gaib yang memang diwajibkan untuk diimani. Demikian, ya. Jadi kata Islam, iman, dan ihsan kalau disebutkan bersamaan, maka dia memiliki makna masing-masing. Tetapi jika disebutkan terpisah sendiri-sendiri, maka kata Islam mencakup makna iman, kata iman mencakup makna Islam, dan kata ihsan mencakup Islam dan iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.